Assalamualaikum. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, materi pembelajaran kali ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 6 di jenjang SD atau MI. Sebelum memasuki materi pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ima Fitriasari, biasa dipanggil Ajeng, dengan NIM 1914046 dari kelas PGMID 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk akun Gmail saya yaitu ajengimafs@gmail.com dan username Instagram saya yaitu @ajeng.ima. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, yang kita pelajari ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, KI dan KD. Yang kedua, peta konsep. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran berupa soal-soal. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan tanggal didirikannya ASEAN. Kedua, siswa dapat menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ketiga, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis di wilayah ASEAN dengan benar. Keempat, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis di wilayah ASEAN serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan percaya diri. Diharapkan setelah siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan pada hari ini, siswa dapat mencapai keempat tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Untuk kompetensi inti di kelas 6 jenjang SD atau MI ada 4, yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar di kelas 6 SD atau MI, khususnya pada tema 1, KD pengetahuan 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. KD keterampilannya 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Untuk peta konsepnya bisa kita lihat pada bagian tersebut, yaitu ASEAN beranggotakan 10 negara. Dan kita di sini akan membahas kondisi geografis di wilayah ASEAN, karakteristik kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, karakteristik kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN, dan yang terakhir yaitu karakteristik kehidupan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai ASEAN itu sendiri. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara,
dan didirikan pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, dasar pertimbangan didirikannya ASEAN ini apa? Jadi, karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya serta adanya kepentingan yang sama dalam hal memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan ASEAN Tenggara, dibentuklah organisasi ASEAN ini. Bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara? Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Untuk wilayah di Asia Tenggara juga dibagi menjadi 2 dataran, yaitu pertama, daratan berbentuk semenanjung terdapat pada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, terdapat pada negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekarang kita belajar mengenai karakteristik kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Yang pertama, kita mempelajari negara Brunei Darussalam. Kampung Ayar ialah desa terapung di negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak masyarakat yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya di negara ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya ialah orang Melayu. Dalam hal komunikasi, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Melepaskan sepatu ialah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Selanjutnya kita masuk pada negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yakni kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Di kota ini terdapat beragam jenis budaya, contohnya seperti gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Masyarakat Malaysia rata-rata orang Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas dari negara Malaysia yaitu nasi lemak. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Di Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu dan dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada temboknya. Budaya di negara ini contohnya adalah tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja. Negara Vietnam. Permainan tradisional anak Vietnam adalah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Vietnam dikenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Di sana banyak dijumpai topi caping. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Alasannya karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di negara Vietnam. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Mengapa? Karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya disebut longi, mirip dengan sarung yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Negara Filipina. Budaya di Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Jabat tangan ialah bentuk salam yang paling sering dijumpai di negara ini.
Tari tradisional masyarakat Filipina adalah tari tinikling. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat untuk menghindari perangkap bambu para petani padi. Kemudian ada negara Laos. Masyarakat Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Budaya di Laos salah satunya ialah upacara sakral pemberian sedekah saibat. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya adalah negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah merlion, sebuah patung berkepala singa dan berbadan ikan, seperti pada gambar. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Terdapat sekitar 80% masyarakat di negara ini memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Alasannya karena harga kendaraan dan bahan bakar di sana cukup mahal. Selanjutnya ada negara Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Sebaliknya, bagian kaki dianggap paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Thailand memiliki tradisi minum teh. Di sana, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh itu biasanya disebut dengan teh iced tea dan disajikan dalam keadaan dingin. Kemudian, negara kita yaitu negara Indonesia. Penduduk di negara Indonesia terkenal akan keramahannya. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Budaya di Indonesia sangat banyak. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia, menjadikan negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, seperti pakaian adat, makanan khas daerah, upacara adat, lagu tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN. Kawasan di Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia yang menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Disinilah ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara masing-masing. Kita akan belajar mengenai kondisi ekonomi satu persatu negara yang ada di ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Sumber daya yang paling banyak adalah minyak bumi dan gas alam. Negara Brunei menjadi negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya yang sangat melimpah. Kedua yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letaknya yang strategis menjadikan Singapura menjadi negara transit teramai di dunia. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Yang ketiga ada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Sedangkan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang keempat ialah negara Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar sungai ini ialah daerah yang subur. Mata pencaharian di negara ini adalah pertanian. Hasil pertanian yang paling besar adalah padi dan karet. Selanjutnya ialah negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan ini, sehingga sumber daya yang dimilikinya sangat banyak. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Selain itu, keindahan alam di Indonesia juga menjadi sumber devisa negara dalam sektor pariwisata. Kemudian negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara ini. Myanmar menjadi salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara Filipina. Mata pencaharian sebagian penduduk di negara ini adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Produk unggulan yang diekspor ke berbagai negara antara lain nanas, kelapa, padi, dan gula. Hasil pertanian tersebut menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Selanjutnya yaitu negara Laos. Laos dilewati oleh aliran Sungai Mekong karena bertetangga dengan negara Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh penduduk Laos sendiri. Selanjutnya ialah negara Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya adalah usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi yang berkembang pesat. Negara Thailand. Thailand terkenal dengan sebutan lumbung padi Asia Tenggara. Padi menjadi hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, juga ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri yang menjadi kegiatan ekonomi negara Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand berasal dari sektor pariwisata. Karena keunikan bangunan budaya di Thailand menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Lanjut, kita masuk pada pembahasan karakteristik kehidupan politik di wilayah ASEAN. Sistem pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali negara Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Saat ini kepala negara di Indonesia yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk keterangannya dapat kalian baca di slide PPT. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Pancasila dapat dijadikan landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya ialah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Untuk keterangannya bisa kalian baca sendiri. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Selanjutnya ialah negara Kamboja. Kepala negaranya yaitu Raja Norodom Sihamoni. Untuk keterangan lainnya bisa kalian baca. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 hingga abad ke-23. Kemudian ada negara Laos, kepala negaranya yaitu Presiden Bonhang Vorachit. Untuk keterangannya dapat kalian baca pada slide PPT tersebut. Selanjutnya ialah negara Malaysia, kepala negaranya ialah Sultan Muhammad Dah. Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca pada slide tersebut. Negara Myanmar, kepala negaranya yaitu Presiden Htin Kyaw. Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca. Myanmar ini menganut sistem satu partai politik. Selanjutnya yaitu negara Filipina, kepala negaranya ialah Presiden Rodrigo Duterte. Ibu kotanya Manila,
Dan keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca pada slide tersebut. Selanjutnya ialah negara Singapura. Kepala negaranya ialah Presiden Halimah Yacob. Keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca di slide PPT. Singapura termasuk wilayah terkecil di Asia Tenggara. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Tidak saja maju di antara negara-negara di Asia Tenggara, namun juga di antara negara-negara di dunia. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama di negara Singapura. Selanjutnya ialah negara Thailand. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca pada slide PPT. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Selanjutnya ialah negara Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Keterangan lebih lengkapnya dapat kalian baca pada slide PPT. Vietnam adalah negara sosialis yang dipimpin Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar mengenai materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ada 5 soal sebagai bentuk evaluasi. Apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi hari ini? Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan ASEAN? Jelaskan dan sebutkan negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Soal yang kedua ialah bagaimana keadaan geografis di negara Indonesia. Soal ketiga, bagaimana keterkaitan keadaan geografis di Indonesia dengan kegiatan ekonomi negara. Keempat, mengapa Singapura yang luas wilayahnya terkecil di Asia Tenggara dan jumlah penduduknya yang paling sedikit dapat menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara? Kelima, bagaimana karakteristik politik di negara Thailand? Untuk jawaban dari pertanyaan evaluasi ini terdapat pada keterangan di description box ya. Nanti apabila kalian sudah selesai mengerjakan soal ini, kalian dapat menyocokkan jawaban dengan yang ada pada description box. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengirimkan komentar di kolom komentar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.